Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam kali ini ya, ini kelanjutan video tadi. Kita bahas mengenai 5 cara mudah menjadi pemangkas rambut. Maka di sini akan saya bagikan sebuah pengalaman yang sangat sulit dilupakan ya bagi saya sendiri, yaitu tentang ketika saya menghadapi beberapa customer saya ketika saya pada awal-awal ya, pada mulanya menjadi seorang pemangkas rambut. Kebetulan pada waktu itu saya sudah mencari pelanggan ya sahabat, dan saya bekerja ataupun buka di ruko. Ketika itu ya saya memang terkadang masih ada rasa grogi ya sahabat. Jadi ketika saya hitung-hitung 2 tahunan ya saya masih grogi, dan mungkin ini juga terjadi kepada teman-teman ya yang mungkin baru buka pangkas rambut maupun yang sudah setahun lebih ya. Dan sahabat bisa komentar bagaimana rasanya ya. Pada awal itu ketika saya antrian terkadang grogi ya, kita nggak konsentrasi ya. Ketika kita memotong, tangan kita gemetar, keringat dingin, ataupun pikiran nggak fokus, itu terjadi kepada seorang jasa ya, apalagi kita memegang kepala orang. Dan mungkin ya terjadi pada teman-teman selain pangkas rambut juga. Dan ada sebuah komentar ya yang sudah saya bahas sebenarnya ketika 15 hari dia buka pangkas rambut, itu hampir menyerah ya, nggak tahu ini bagaimana kelanjutannya, apakah dilanjutkan atau tidak. Memang mereka atau beliau ini sudah hampir menyerah ya sahabat, karena memang gangguan dari mental. Ketika itu saya memang terjadi seperti itu kepada diri saya, yaitu tentang mental saya juga. Ketika buka pangkas rambut, ketika ada orang yang datang, down ya, mentalnya kita down, kita enggak konsentrasi. Ketika kita pegang kepala, ini mau dibawa kemana modelnya, kita pegang clipper itu saja kita bingung, pikiran enggak fokus, pikiran kacau. Ketika kita mengarok saja, tangan kita gemetar ya sahabat ya. Jadi seperti itu memang sebagai pekerja pangkas rambut. Mungkin bagi siapa semuanya nanti ketika sudah bekerja ataupun merintis, mungkin juga akan terjadi kepada siapa semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum berani untuk buka pangkas secara mandiri, saya sarankan untuk bekerja dulu di barbershop ataupun di pangkas konvensional yang menerima ataupun menawarkan jasa pangkasnya. Sahabat di situ bisa untuk menambah skill, untuk menguatkan mentalnya juga, untuk menambahkan wawasannya juga. Karena bagaimanapun kalau kita masih grogi ketika ada pendatang ataupun ada customer yang masuk, kita terkadang masuk pun sudah bingung ya sahabat. Jadi itu yang dulu saya alami ya. Gimana, memang seperti itu ya, tidak bisa dipungkiri lagi, karena namanya juga jasa ya. Kalaupun sudah terbiasa, nanti kita akan menanti ya, akan kesannya kita itu menantang ya. Mana pelanggan yang datang, sini saya cukur, begitu. Kalau kita sudah terbiasa, kalaupun masih pemula, kita buka pun mungkin setengah yang setengah itu pintunya kita buka setengah saja. Kalau ada pelanggan yang masuk, jangan toh gitu ya. Itu biasa terjadi ya, dan itu saya lakukan dulu
ketika saya baru merintis, baru mencari pelanggan ya. Mungkin cukup sekian ya video kali ini, yang singkat kali ini, pengalaman yang berharga yang mengantarkan saya pada saat ini yang masih konsisten menjadi seorang pemangkas rambut. Dan bagi teman-teman semuanya, video kali ini mudah-mudahan ada hal yang bisa dipetik ya, yang namanya juga proses seseorang yang harus dilalui, maka harus diiringi dengan kesabaran ya, sabar, dan kita harus konsisten tadi ya. Kalau kita nggak sabar, maka kita akan mulai nol lagi ya. Kalau kita nggak sabar, kita akan menjadi seperti itu lagi ya. Jadi yang namanya usaha pangkas rambut maupun usaha yang lain ya, itu adalah ketika kita sudah dalam titik kejenuhan ya. Mungkin bisa saya artikan ataupun sahabat artikan bahwa ketika kita gonta-ganti profesi, gonta-ganti pekerjaan, maka disitu nanti ada rasa kejenuhan sahabat ya. Seorang pamangkas rambut pun kalau sudah lama maka akan terjadi kejenuhan. Saya sendiri juga terkadang ada kejenuhan dan ingin pindah profesi ya, ataupun ingin libur dulu. Tapi kalau kita sudah libur, sudah kita fresh, maka yang namanya untuk buka tadi kita akan naik lagi, begitu ya. Namanya juga hati manusia itu nggak tahu, terkadang semangat, terkadang turun. Kalaupun saat turun maka kita harus libur dulu ya sahabat, kita naikkan level kita supaya kita saat bekerja itu semangat ya. Bagaimanapun kalau kita bekerja tidak semangat, maka hasilnya juga tidak maksimal. Apalagi kita mencukur rambut, hasilnya juga kurang memuaskan bagi pelanggan kita, bagi orang lain yang cukur ke tempat kita. Itu ya. Apalagi ya yang saya sampaikan pada sahabat semuanya, yang mana hal-hal yang simpel ini harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena ketika saya tahu postingan itu ada beberapa teman yang menjual alatnya, menjual ganti ataupun mengganti tempat ya, sewa tempatnya diganti seorang, alatnya dijual, itu karena mereka kurang sabar ya sahabat. Barangkali juga ketika ada pelanggan mereka down, ataupun bisa juga karena ketika menanti pelanggan itu satu hari nggak ada yang masuk ya, itu memang terjadi ya. Saya bolak-balik mengatakan bahwa memang menjadi usaha pangkas rambut itu nggak semudah yang dipikirkan ya. Ketika kita tahu tentang pendapatan seseorang sebagai pangkas rambut banyak, kita ikut-ikutan, kita kaget, kita semangat buka, ikuti dia, dan kita nggak pernah tahu bagaimana mereka ataupun beliau-beliau ini pertama kali merintis usahanya ya. Jadi kita nggak tahu. Baik sahabat, semoga video singkat kali ini bisa menambah semangat bagi sahabat semuanya yang kebetulan juga seorang pemangkas rambut ya. Kita sharing-sharing santai. Sekian dari saya, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.